Bab 1286, kompetisi bela diri kabut tersembunyi akan segera dimulai. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Membunuh 3 burung laut dengan sambaran petir. Duan Lingtian baru saja benar-benar melakukan pepatah, membunuh 3 burung dengan 1 panah. Jika siapapun yang ahli dalam menggunakan busur melihat keterampilan memanah seperti itu, dia pasti akan terkejut. Sekelompok burung laut yang terbang melintasi langit awalnya bergerak cepat. Seseorang harus memiliki keterampilan memanah tingkat lanjut untuk membunuh salah satu dari mereka hanya dengan menggunakan busur dan anak panah. Jika seseorang ingin membunuh 2 burung dengan 1 panah, selain memiliki keterampilan memanah tingkat lanjut, ia juga harus memiliki keterampilan pengamatan dan penilaian yang kuat. Hanya dengan begitu seseorang dapat membunuh 2 burung laut dengan 1 panah. Persyaratannya akan lebih tinggi dalam kasus membunuh 3 burung dengan 1 panah. Peluang 3 burung laut yang bergerak cepat membentuk garis lurus akan terjadi dalam sekejap mata. Membunuh 3 dari mereka dalam 1 tembakan hanya dalam sekejap mata tidak diragukan lagi akan lebih sulit. Itu akan jauh lebih besar daripada tantangan membunuh 2 burung dengan 1 anak panah. Naga melonjak 9 surga. Entah bagaimana, tubuh Duan Lingtian menyerbu dan tampaknya telah berubah menjadi naga surgawi yang membubung melalui 9 langit. Saat dia tiba-tiba berhenti, tubuh ketiga burung laut muncul di depannya dan melayang di udara saat mereka diangkat oleh energi tak terlihat yang memungkinkannya untuk mempelajarinya. Sial, aku ketinggalan sedikit. Setelah melirik 3 burung laut yang mati, Duan Lingtian tampaknya telah memperhatikan sesuatu. Dengan menggelengkan kepalanya, dia menghela nafas dengan menyesal. Alasan dia menghela nafas adalah bagaimana ketiga burung itu mati. 2 dari burung itu mata kirinya ditindik sementara yang terakhir tenggorokannya ditikam. Ratapannya tentang kehilangan jejaknya sedikit disebabkan oleh bagaimana burung laut terakhir mati secara berbeda dari 2 yang pertama. Ketika Duan Lingtian pertama kali bergerak lebih awal, dia awalnya ingin menembus mata kiri ketiga burung laut dan membunuh mereka dengan 1 panah. Saat ini, meskipun mereka mati, penyebab kematian salah satu burung laut sangat berbeda dari yang dia bayangkan sebelumnya. Untuk alasan ini, dia sangat tidak puas. Jika orang lain ada di sana, dia akan terdiam setelah mengetahui apa yang ada di pikiran Duan Lingtian saat itu. Mampu mengasah keterampilan memanahnya ke tingkat seperti itu hanya dalam rentang 1 hari bisa dianggap sangat mengejutkan. Namun, dia masih belum puas. Apakah itu tidak terlalu berlebihan? Tentu saja, ini juga karena tidak ada yang tahu tentang masa lalu Duan Lingtian. Jika mereka tahu tentang kehidupan reinkarnasi masa lalu Duan Lingtian di bumi sebagai spesialis senjata, mereka tidak akan memiliki pemikiran seperti itu sama sekali. Selama reinkarnasi masa lalunya, keahlian menembaknya adalah yang terbaik di seluruh planet bumi. Arti dari 6 kata, spesialis senjata terkuat di bumi, sama sekali bukan lelucon. Selain memiliki kemampuan tempur pribadi yang mengerikan, keahlian menembak Duan Lingtian juga sekarang pada tingkat yang akan membuat siapapun panik jika mereka mendengarnya. Untuk alasan ini, Duan Lingtian memiliki harapan yang sangat tinggi pada dirinya sendiri. Perangkat panahan masih tertinggal sedikit di belakang senjata api, jika itu adalah senjata api yang saya gunakan di bumi, saya akan percaya menusuk mata kiri mereka dalam 1 tembakan selama kekuatannya cukup kuat, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri saat detak jantungnya semakin cepat. Namun, dia tidak sedih karena itu. Dengan cepat, dia menenggelamkan dirinya dalam mengkultivasi keterampilan memanahnya lagi sampai dia lupa waktu. 1 hari lagi berlalu. Sekali lagi, dia mencoba menembak 3 burung dengan 1 anak panah. Namun, kali ini, dia dengan tepat menembak mata kiri ketiga burung laut itu dengan 1 panah dan menyelesaikan misi yang telah dia tetapkan untuk dirinya sendiri. Sejak saat itu, Duan Lingtian benar-benar menguasai keterampilan memanahnya. Saat ini, saatnya aku secara resmi mengolah kolosal aerolite arrow. Saat dia memikirkan ini, perasaannya langsung berubah menjadi kekacauan. Namun, sebelum itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Apakah ada hal tertentu yang perlu saya perhatikan ketika saya mengolah taktik bela diri Seingrad? Membuka mulutnya tiba-tiba, Duan Lingtian bertanya pada Wang Ba, atau lebih tepatnya, jiwa Wang Ba, yang selama ini bersemayam di dalam tubuhnya. Wang Ba mengatakan bahwa dia dulunya adalah pembangkit tenaga listrik Sein Stage di Dao Martial Seinland. Oleh karena itu,
Dia memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan kepada Wang Ba karena ini adalah pertama kalinya dia mengolah taktik bela diri Saint Grade. Namun, Wang Ba tidak menanggapi. Oh ya, aku hampir lupa. Segera, ketika sebuah bola lampu meledak di benak Duan Lingtian, dia tiba-tiba sepertinya mengingat sesuatu. Pada saat yang sama, dengan sentakan, energi spiritual besar yang berkumpul dengan tenang jauh di dalam pikirannya tiba-tiba menjadi gelisah. Nak, apakah kamu ingin meremasku sampai mati? Sama seperti energi spiritual menyebar sesuai dengan kendali Duan Lingtian, sebuah suara putus asa memasuki telinganya segera. Itu adalah Wang Ba, aku membiarkanmu keluar sekarang, bukan? Duan Lingtian menjawab dengan acuh tak acuh. Wah, tidakkah menurutmu kau berhutang penjelasan padaku? Di mana rasa hormat terhadap martabat saya di sini hanya dengan menyegel saya menggunakan energi spiritual Anda tanpa alasan apapun? Wang Ba mengejek dengan suara yang dalam. Harga diri. Ekspresi Duan Lingtian tetap tidak berubah saat dia bertanya dengan tenang, apakah kamu masih memilikinya sekarang? Ngomong-ngomong, jangan bilang kalau kamu bahkan tidak tahu kenapa aku menggunakan energi spiritualku untuk menyegelmu sejak awal. Huff. Wang Ba mendengus dingin, wah, kamu terlalu meremehkanku. Saya telah hidup selama bertahun-tahun dan wanita seperti apa yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan mengintip Anda dan dua gadis yang berhubungan? Wang Ba masih ingat dengan jelas bahwa terakhir kali ketika dia disegel oleh Duan Lingtian menggunakan energi spiritualnya, adalah di rumah kayu yang dia bangun bersama dengan dua gadis di dekatnya. Adapun alasan mengapa dia melakukannya, ya, setelah melalui banyak hal dalam hidupnya, dia dapat dengan mudah menebak alasannya. Itu tidak lain adalah khawatir bahwa dia akan mengintip kehidupan ual mereka. Siapa tahu, Duan Lingtian menjawab dengan acuh tak acuh, kamu sendiri yang mengatakannya sebelumnya, kamu adalah seorang penggarap iblis. Nama, penggarap iblis saja sudah tidak terdengar menyenangkan. Kamu, setelah mendengar ini, Wang Ba menjadi sangat marah. Lebih baik bersiaplah secara mental, di masa depan, saya masih akan menggunakan energi spiritual saya untuk menyegel jiwa Anda jika ada kebutuhan, lanjut Duan Lingtian. Dia tidak ingin Wang Ba menonton kesenangan ketika dia berhubungan dengan kedua gadis itu. Mungkin, Wang Ba mungkin pernah menjadi pembangkit tenaga listrik Saint Stage, tetapi saat itu, jiwanya yang bersarang di tubuhnya sangat lemah. Duan Lingtian dapat dengan mudah menggunakan energi spiritualnya yang telah mencapai tahap kaisar bela diri untuk menekannya. Nak, kamu akan menyesalinya, beraninya kamu memperlakukan pembangkit tenaga listrik Saint Stage seperti itu. Nada bicara Wang Ba penuh dengan ketidakpuasan. Teruslah bicara dan aku akan menyegelmu sekarang. Duan Lingtian mengancam Wang Ba, menyebabkan dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun lagi. Seperti kata pepatah, seseorang harus tunduk pada keadaan. Dia tidak punya pilihan selain menelan penghinaan diam-diam. Segera, Duan Lingtian mengingat tujuan utama dan bertanya, oh ya, alasan saya membiarkan Anda keluar adalah untuk menanyakan apakah ada sesuatu yang harus saya perhatikan ketika saya mengolah taktik bela diri Saint Grade. Begitu saja, dengan bantuan Wang Ba, dia mulai secara resmi mengolah Saint Grade Martial Taktik Kolosal Aerolite Arrow dan bersiap untuk menghadiri kompetisi bela diri kabut tersembunyi yang akan datang. Tentu saja, dalam periode waktu ini, dia telah melakukan beberapa hal lain juga seperti memurnikan pil. Atau lebih tepatnya, menggunakan inti binatang Kaisar Iblis untuk memurnikan pil. Selain biskor Stygian Scalebear yang dia dapatkan terakhir kali, dia juga sengaja pergi untuk mencari beberapa target hidup di laut ketika dia mengolah kolosal Aerolite Arrow. Karena itu, dia telah memperoleh beberapa inti binatang Kaisar Iblis lainnya. Baginya, tidak ada banyak kesulitan dalam memperbaiki pil menggunakan inti binatang Kaisar Iblis. Selanjutnya, tingkat pembentukan pil juga cukup tinggi. Namun, karena alasan Kaisar Iblis yang dia bunuh memiliki tingkat yang lebih rendah, pil yang dibuat dari inti binatang mereka tidak memberinya banyak peningkatan di basis kultivasinya. Namun, terlepas dari itu, mereka memang membawa peningkatan besar bagi Li Fei dan KR. Inti binatang Kaisar Iblis pada awalnya adalah kristalisasi dari seluruh energi asal Kaisar Iblis. Setelah Duan Lingtian mengolahnya menjadi pil, khasiat obat menjadi mudah diserap. Oleh karena itu, basis kultivasi kedua gadis itu meningkat pesat saat mereka maju dengan kecepatan luar biasa sebelum kompetisi bela diri kabut tersembunyi berlangsung.
Saat kompetisi bela diri kabut tersembunyi semakin dekat, suasana di Pulau Kabut Tersembunyi juga mulai berubah. Di Pulau Selatan, seseorang muncul di atas sebuah rumah besar yang luas dan menatap tajam pada seorang wanita yang menunggu di sana sebelum bertanya dengan suara yang dalam, apakah kedua gadis itu masih belum kembali? Ya, mereka belum kembali. Wanita itu mengangguk. Dia tidak lain adalah Surong, kakak senior pertama Lembah Yuhan. Adapun orang lain yang bertanya padanya dengan suara yang dalam, itu tidak lain adalah Kaisar Bela Diri Yuhan. Sepertinya kedua gadis itu sepertinya sudah melupakanku setelah mereka memiliki tunangan. Saat Kaisar Bela Diri Yuhan mencapai akhir kalimatnya, suaranya langsung menjadi dingin. Pada saat yang sama, sinar tajam bersinar jauh di matanya. Kompetisi bela diri kabut tersembunyi akan dimulai 10 hari lagi, dan mereka sebenarnya belum kembali. Sambil mengerutkan kening, Surong bertanya, "Tuan, haruskah saya mencari mereka?" "Pergi." Kaisar Bela Diri Yuhan mengangguk. Segera, Surong melanjutkan untuk pergi. Seolah-olah dia telah berubah menjadi kilat, dia menghilang di depan mata Kaisar Bela Diri Yuhan setelah mengubur dirinya dalam kabut tidak jauh. 7 hari kemudian, di mansion tempat tinggal orang-orang puncak Lingxuan. Mengapa saudara Ling Tian belum kembali? Hanya ada 3 hari tersisa sebelum kompetisi bela diri kabut tersembunyi secara resmi dimulai. Yang Hui, Kaisar Bela Diri Lingxuan, yang mengetahui bahwa Duan Ling Tian masih belum kembali sedikit mengernyit. "Aku ingin tahu kemana dia pergi. Seandainya saya tahu tentang ini sebelumnya, saya seharusnya bertanya kemana dia pergi ketika dia pergi setelah dia mengambil tendon naga itu. Sekarang, bagus, aku tidak bisa menemukannya sama sekali." Yang Hui merasa tidak berdaya. "Tuan, ada 3 hari lagi, paman muda Duan pasti akan kembali," Zhou Di meyakinkan dari belakang Yang Hui. Setelah mengetahui bahwa Duan Ling Tian telah terluka parah dan mengalahkan Dong Hu dari Gunung Qiyuli hanya dalam 1 pukulan, Zhou Di, yang merupakan murid langsung pertama Kaisar Bela Diri di bawah komando Yang Hui, memiliki perspektif baru tentang dirinya. Pada saat yang sama, karena tuannya memanggil Duan Ling Tian, saudara, dia memandang Duan Ling Tian sebagai paman seniornya. Semoga, setelah mendengar keyakinan Zhou Di, Yang Hui mengangguk. Suatu hari, 2 hari, 2 hari lagi telah berlalu. Besok adalah saat kompetisi bela diri kabut tersembunyi oleh Pulau Kabut Tersembunyi dimulai. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 3 sosok cepat tersapu dari timur laut Pulau Kabut Tersembunyi dan tidak lama setelah itu, mereka tiba di Pulau Selatan dan terus menuju ke arah tertentu dengan kecepatan sangat tinggi. Segera, 3 orang muncul di depan sebuah rumah besar yang luas. "Paman muda Duan, kamu akhirnya kembali." Saat mereka bertiga baru saja menstabilkan diri, sebuah suara bergema tidak jauh. Itu adalah suara yang dipenuhi dengan rasa kegembiraan yang tak bisa dijelaskan. "Paman muda." Seketika, di antara ketiganya, 2 wanita cantik akhirnya berbalik untuk menatap pria muda tampan yang berdiri di tengah dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Zhou Di, pemuda tampan berbaju ungu itu menatap orang yang berjalan ke arah mereka. Bab 1287, Penghapusan Surga dan Bumi. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Pemuda berbaju ungu itu tak lain adalah Duan Ling Tian. Karena cara Zhou Di memanggilnya, dia butuh waktu lama sebelum kembali sadar. "Apakah saudara yang ada di sini?" "Haha, saudara Ling Tian, Anda akhirnya kembali." Sebelum Zhou Di bisa menjawab, tawa hangat bergema pada waktunya. Dalam contoh berikutnya, seorang pemuda muncul dari tidak jauh dan berdiri di sana. Itu tidak lain adalah Yang Hui, Kaisar Bela Diri Lingxuan. Keduanya pasti saudara ipar, bukan? Saudara Ling Tian, Anda benar-benar beruntung. Segera, Yang Hui menganga pada 2 gadis di samping Duan Ling Tian dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun dia telah melakukan perjalanan panjang dan lebar dari setengah hidupnya, dia jarang melihat banyak wanita yang secantik mereka. Setelah perkenalan Duan Ling Tian, Yang Hui dan 2 gadis di sampingnya saling menyapa. Karena mereka berdua tahu tentang kehadiran satu sama lain, mereka tidak terkejut sama sekali. "Saudara Ling Tian, bukankah kedua saudara ipar ini harus kembali ke Kaisar Bela Diri Yuhan?" "Bagaimanapun, mereka di sini untuk mewakili Lembah Yuhan," tanya Yang Hui. "Tidak," Duan Ling Tian menggelengkan kepalanya. Karena dia sudah menduga bahwa Kaisar Bela Diri Yuhan sebenarnya sedang merencanakan sebuah skema,
Tentu saja, dia tidak akan membiarkan kedua gadis itu berjalan kembali ke mulut harimau. Selain itu, setelah sekian lama berpisah dengan kedua gadis itu, ia tidak rela berpisah dengan mereka lagi. Saat itu, bagaimana dia gatal untuk mengikat kedua gadis ini ke sisinya. Huff, saat Duan Lingtian menggelengkan kepalanya, dengusan dingin bergema dari mana-mana. Orang bisa secara kasar mengatakan bahwa itu adalah suara seorang wanita dan itu dipenuhi dengan kemarahan. Sama seperti Duan Lingtian mengerutkan kening, kengerian muncul di Yang Hui, Li Fei, dan KR seketika. Rupanya, mereka bisa mengetahui siapa pemilik suara ini. Tidak lama setelah itu, Duan Lingtian melihat seseorang muncul entah dari mana di dekatnya. Seorang wanita berdiri di sana dan memberinya rasa tekanan yang tak dapat dijelaskan yang muncul dari lubuk hatinya. Saat itu, wanita itu menatapnya lekat-lekat dengan tatapan setajam pisau. Apakah kamu yang menculik dua murid langsungku? Tanpa peringatan, wanita itu bertanya dengan acuh tak acuh dan pada saat yang sama, dia melangkah maju. Saat dia maju, udara di depan wanita itu langsung tersedot ke ruang hampa. Energi tak terlihat berkumpul bersama dan menyapu langsung ke arah Duan Lingtian. Ledakan, tanpa ragu-ragu, energi asal meroket dari tubuh Duan Lingtian pada saat yang sama sebelum berubah menjadi api 5 warna yang akhirnya memadat menjadi bentuk pedang. Pada saat itu, saat tatapannya menjadi dingin, api 5 warna dalam bentuk pedang menyembur keluar dari tubuhnya dan tampak berubah menjadi pedang raksasa sebelum menyerang energi tak kasat mata. Energi tak kasat mata itu datang dari wanita itu. Itu tidak benar-benar tidak terlihat tetapi sebaliknya, wanita ini dapat mengendalikan energi ini sepenuhnya dan bahkan menyembunyikannya. Dari tampilan ini, orang juga bisa melihat bahwa wanita itu belum mengeluarkan energi penuhnya. Jika dia melakukannya, dia tidak akan punya waktu untuk menyembunyikan energi yang dia keluarkan. Hati-hati, kengerian langsung menghampiri Yang Hui. Ketika dia menyadari apa yang sedang terjadi, sudah terlambat baginya untuk bertindak sebagai penyelamat. Pada saat yang sama ketika energi di tubuhnya melonjak saat dia terbang dengan cepat menuju Duan Lingtian, dia berteriak keras sebagai peringatan. Bang! Sebelum Yang Hui tiba, kekuatan Duan Lingtian yang hampir sepenuhnya dikerahkan, tanpa menggunakan senjata roh apapun, telah berbenturan dengan energi tak kasat mata wanita itu dan menghasilkan ledakan keras. Tuan, tolong kasihanilah. Tabrakan keras inilah yang membuat Li Fei dan KR menjadi kenyataan. Saat kengerian muncul di wajah mereka yang lembut, mereka buru-buru memohon belas kasihan pada wanita itu. Wanita itu adalah Kaisar Bela Diri Yuhan yang datang dari lembah Yuhan di benua awan. Dia juga guru Li Fei dan KR dengan nama. Namun, ketika Li Fei dan KR berteriak sebelum mereka bisa menunggu tanggapan Kaisar Bela Diri Yuhan, kekuatan yang sangat besar telah menyapu ke segala arah dan pada saat yang sama, itu juga berdampak pada mereka. Seketika, mereka dikirim terbang dan hanya setelah beberapa puluh meter jauhnya mereka akhirnya berhenti. Energi yang sangat besar ini berasal dari gelombang tumbukan yang dihasilkan dari benturan energi Duan Lingtian dengan energi Kaisar Bela Diri Yuhan. Itu terus menyapu ke segala arah dengan cara yang terburu-buru. Pada akhirnya ada hasil setelah dua pancaran energi saling bentrok. Sama seperti Duan Lingtian dapat merasakan bahwa energinya dihancurkan oleh energi Kaisar Bela Diri Yuhan, suaranya bergema di telinganya melalui transmisi suara, seperti yang diharapkan dari reinkarnasi ketiga Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Sayangnya, Anda masih tidak cocok untukku sekarang. Sebelum Duan Lingtian bisa memikirkannya, energinya telah sepenuhnya dihancurkan oleh energi Kaisar Bela Diri Yuhan. Dalam contoh berikutnya, energinya meledak ke arahnya seolah-olah dia sedang menghancurkan daun kering. Ledakan, seperti yang diharapkan, Duan Lingtian dikirim terbang dengan ledakan. Saat dia terbang di udara, yang bisa dia rasakan hanyalah seluruh tubuhnya lemas. Bahkan kesadarannya menjadi kabur sekarang. Dia merasa seperti dia tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Hanya ketika tubuhnya terbanting ke tanah dengan keras, dia akhirnya tersentak kembali ke kenyataan dan kembali ke akal sehatnya sepenuhnya. Itu sangat menyakitkan sehingga dia harus menggertakkan giginya. Organ-organnya hampir hancur seluruhnya saat itu. Dia tahu bahwa Kaisar Bela Diri Yuhan telah menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, dia pasti sudah mati. Kaisar Bela Diri Yuhan ini setidaknya harus berada di tahap Kaisar Bela Diri tingkat kelima. Dengan sentakan hatinya, Duan Lingtian berspekulasi pada dirinya sendiri. Ledakan, 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 ledakan.
Sama seperti Duan Lingtian dicengkeram oleh keterkejutan atas kekuatan Kaisar bela diri Yuhan, serangkaian ledakan keras bergema di telinganya. Ketika dia mengangkat kepalanya dengan susah payah, dia menyadari bahwa Yang Hui telah muncul di antara dia dan Kaisar bela diri Yuhan untuk melindunginya dan terkunci dalam pertempuran dengannya sekarang. Hanya dalam sekejap mata, Duan Lingtian baru saja mengeluarkan pil kebangkitan kelas kerajaan dan menelannya. Kemudian, dia memperhatikan bahwa Yang Hui sudah dalam posisi yang tidak menguntungkan dan dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan pedang rohnya yang selalu dia simpan di sisinya. Namun, bahkan dengan pedang rohnya, Yang Hui hanya bisa bermain imbang dengan Kaisar bela diri Yuhan. Petik 2 tanda seru petik 2. Tuan muda, tepat pada saat itu, Li Fei dan KR sudah datang ke sisi Duan Lingtian dan menatapnya dengan ekspresi khawatir, terutama KR, yang air matanya mengancam akan jatuh sekarang. Di kejauhan, Zhou Di dan kelompok murid puncak Ling Xuan, yang mendengar keributan itu, semua tercengang dengan mulut ternganga. Banyak orang bergumam dalam keadaan linglung. Siapa wanita itu? Tanpa menggunakan senjata roh, dia benar-benar bermain imbang dengan Lord Martial Emperor yang menggunakan senjata roh. Apakah dia pembangkit tenaga listrik dari Pulau Kabut tersembunyi? Dia Kaisar bela diri Yuhan, jawab Zhou Di dengan wajah pucat. Kaisar bela diri Yuhan. Setelah mendengar kata-kata Zhou Di, kengerian segera muncul di kerumunan. Tentu saja, mereka tahu siapa Kaisar bela diri Yuhan. Dia bisa dikatakan sebagai tiga teratas di antara kelompok Kaisar bela diri yang terkenal di benua awan. Meskipun dia seorang wanita, dia adalah wanita super yang bahkan lebih hebat dari pria manapun. Sama seperti banyak orang yang berpikir bahwa Kaisar bela diri Yuhan akan mengeluarkan senjata rohnya dan mengalahkan Yang Hui dalam satu pukulan, dia tiba-tiba berteriak dingin dengan suara yang sangat dingin hingga menusuk tulang, langit dan bumi hancur. Ketika dia membuka mulutnya, radius 100 meter di sekelilingnya langsung tampak telah berubah menjadi dunia es dan salju. Banyak orang yang basis kultivasinya rendah merasa sangat kedinginan sehingga mereka terus bergidik. Ini termasuk Li Fei dan KR juga. Namun, saat energi asal mereka terus menutupi tubuh mereka, mereka tidak lagi terpengaruh olehnya. Dia benar-benar telah mengembangkan teknik pedang surgawi Hanbing-nya ke level tertinggi. Setelah mendengar suara Kaisar bela diri Yuhan dan menyaksikan tindakannya, Duan Lingtian langsung merasa ngeri. Seketika, dia berdiri tanpa ragu-ragu. Melihatnya berdiri tiba-tiba seperti orang yang tidak terluka, bahkan Li Fei dan KR, yang perhatiannya tertuju padanya, langsung terkejut. Mereka telah melihat luka-lukanya dengan jelas. Bahkan jika dia mengonsumsi pil pemulihan kehidupan kelas 1, dia akan membutuhkan beberapa hari istirahat sebelum dia bisa pulih. Namun, sekarang, hanya beberapa napas yang berlalu dan dia sudah pulih. Tentu saja, alasan kedua gadis itu terkejut adalah karena Duan Lingtian belum punya waktu untuk memberitahu mereka tentang pil kebangkitan kelas kerajaan. Suara mendesing. Setelah dia berdiri, Duan Lingtian segera mengeluarkan perangkat panahan roh kelas kerajaan tanpa ragu-ragu. Satu tangan memegang busur sementara yang lain mencengkeram panah. Api 5 warna terus menyembur keluar seperti pedang tajam yang menyembur keluar saat berkumpul di tangannya. Berderak. Pada saat itu, tali busur di tangan Duan Lingtian ditarik menjadi bentuk bulan sabit penuh sebelum semburan energi 5 warna bergabung ke dalam tali busur. Seketika, serangkaian petir berwarna-warni muncul di sekitar tali busur. Setiap kali petir ini bergerak, mereka seperti pedang tajam yang menyerang saat mereka memancarkan cahaya yang cemerlang. Suara mendesing. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tepat pada saat itu, peluit bergema di seluruh langit. Itu adalah sinar pedang yang dipenuhi dengan energi dingin tak terbatas yang diubah dari Kaisar bela diri Yuhan yang menyapu ke arah Yang Hui. Dalam proses ini, sinar pedang tak terbatas berkumpul di tengah jalan dan berubah menjadi pedang raksasa yang mengeluarkan serangkaian energi dingin. Ada celah aneh di ujung pedang raksasa ini. Segera, dengan jentikan pedang raksasa, celah di ujung pedang menunjuk ke arah Yang Hui seolah-olah sedang membidik. Kotoran, mata Yang Hui langsung menyipit saat kengerian menghampirinya. Saat itu, selain merasakan bahwa dia menjadi sasaran, dia merasa bahwa bahkan ruang di sisinya tampaknya dikunci oleh energi destruktif. Perasaan ini hampir membuatnya putus asa. Dia bisa mencium bau kematian sekarang. Tanpa ragu-ragu, energi Yang Hui meledak sepenuhnya dari tubuhnya.
Mengandalkan dorongan energi dari pedang rohnya, dia mencoba melarikan diri dari energi yang terkunci padanya. Namun, segera, dia menyadari bahwa tidak peduli bagaimana dia menghindar, energi yang menargetkannya masih menempel padanya, tidak ada tempat yang bisa dia tuju sama sekali. Wanita gila ini sebenarnya memiliki teknik seperti itu. Sepertinya aku, Kaisar Bela Diri Ling Xuan, akan binasa di tangannya hari ini. Tepat pada saat ini, Yang Hui juga menyadari bahwa dia tidak bisa lagi melarikan diri. Dengan desahan berat di hatinya, semua harapannya hancur berkeping-keping. Tewas. Saat Kaisar Bela Diri Yuhan membuka mulutnya dan berkata dengan acuh tak acuh, titik kecil cahaya tiba-tiba muncul di celah ujung pedang-pedang raksasa yang mengarah ke Yang Hui. Saat titik cahaya muncul, itu seperti matahari yang terik yang sangat menyilaukan. Namun, tidak seperti panas dari matahari yang terik, titik kecil itu malah memancarkan aura dingin yang mengerikan, menyebabkan orang-orang yang hadir di tempat kejadian yang memiliki basis kultivasi di bawah panggung Kaisar Bela Diri merasa seolah-olah mereka sekarang telanjang di dunia, dari es dan salju. Pada saat ini, dalam pikiran mereka, teror muncul dari jiwa mereka. Bab 1288, Orang Tua Berjubah Merah yang Tangguh. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Penghapusan langit dan bumi. Titik kecil cahaya adalah hasil dari penghapusan langit dan bumi, keterampilan pedang paling kuat di benua awan, teknik pedang surgawi Hanbing. Segera setelah keterampilan itu dilakukan, cahaya kecil itu akan meledak menjadi awan debu ringan di langit dan menggelegar di mana-mana. Setiap makhluk hidup yang bersentuhan dengan debu ringan akan dimusnahkan keberadaannya dari dunia. Sorotan kecil berisi rasa dingin yang ekstrim. Begitu meledak, apapun yang digembalakannya akan segera berubah menjadi patung es. Hampir di saat yang sama, kekuatan ledakan yang berasal dari cahaya akan menghancurkan patung es sepenuhnya. Dentang, saat sorotan semakin terang dan hampir meledak, dentang berat bergema. Gema yang keras melukai sebagian besar telinga penonton. Itu tidak mungkin. Sebelum sebagian besar dari mereka bisa menjawab, mereka mendengar Kaisar Bela Diri Yuhan berteriak. Itu menarik perhatian mereka sambil membuat mereka kembali sadar. Kemana perginya cahaya itu? Pada saat itu, banyak dari mereka memperhatikan bahwa sorotan kecil yang terbentuk di ujung pedang raksasa Kaisar Bela Diri Yuhan telah menghilang. Itu telah menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana perginya. Bang! Meskipun titik cahaya telah menghilang, muatan energi dari pedang raksasa yang ditujukan pada Yang Hui akhirnya mendarat padanya dan menembaknya dengan paksa. Dia menguatkan serangan itu karena dia tidak siap mengikuti kesan bahwa dia akan dibunuh. Kalau tidak, dia bisa dengan mudah memblokir serangan itu. Astaga, Yang Hui memuntahkan seteguk darah seperti yang diharapkan setelah serangan itu. Wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya tidak stabil. Jelas bahwa cedera yang dideritanya sangat signifikan. Dia mendapatkan kembali beberapa warna di wajahnya yang pucat setelah mengkonsumsi pil obat penyembuhan. Bang! Sebuah ledakan memekakkan telinga datang dari jauh pada saat itu. Itu adalah lampu sorot kecil yang telah meledak jauh. Sebagai pusat gempa, segala sesuatu dalam jangkauan radius 100 meter berubah menjadi lautan putih. Namun, lautan putih memudar dengan angin seolah-olah tidak pernah muncul. Penghapusan langit dan bumi berakhir begitu saja, tidak menghancurkan siapapun. Pada saat itu, Duan Lingtian mengaktifkan formasi interlinkingnya dan mengingat panah yang menyimpang dari sorotan kecil. Kaisar Bela Diri Yuhan akhirnya melatih matanya di mana Duan Lingtian berada pada saat yang sama. Petir hitam yang bahkan dia tidak bisa tangkap sebelumnya berasal dari arah yang sama. Saat Kaisar Bela Diri Yuhan memperhatikan sekeliling dengan cermat dan hampir menatap Duan Lingtian, muridnya tiba-tiba menyusut seolah-olah dia baru saja memperhatikan sesuatu. Dia melihat ke atas tinggi di atas langit di detik berikutnya. Kaisar Bela Diri Yuhan tampaknya telah mendeteksi sesuatu pada saat itu juga. Dia bertanya dengan keras sambil menatap dengan sungguh-sungguh, siapa itu? Duan Lingtian, yang berpikir bahwa Kaisar Bela Diri Yuhan telah mengetahui tentang apa yang telah dia lakukan sebelumnya, terkejut mengetahui bahwa dia menjulur di atas kepalanya alih-alih memperhatikan set panahan roh kelas kerajaan di tangannya. Dari apa yang dikatakan Kaisar Bela Diri Yuhan, sepertinya ada seseorang di sana. Pada saat itu, Duan Lingtian meletakkan set panahan roh kelas kerajaan di tangannya dan melihat ke atas kepalanya di mana semua orang fokus. Seseorang sedang berdiri di sana.
Itu adalah seorang lelaki tua dengan jubah merah menyala. Dia berdiri di sana seolah-olah dia menyatu dengan langit dan bumi, jadi bahkan sulit untuk memperhatikannya. Tidak ada yang tahu kapan dia muncul. Semua orang merinding karena tidak ada seorang pun, termasuk Duan Lingtian, yang menyadari bahwa dia ada di sana sebelumnya. Jika lelaki tua itu membunuh mereka, mungkin tidak ada yang selamat, jadi mereka merasa beruntung masih hidup. Siapa sebenarnya kamu? Mengapa Anda mengganggu kami? Kaisar bela diri Yuhan memelototi pria tua itu dan bertanya dengan suaranya yang dalam. Duan Lingtian terkejut mendengar apa yang dikatakan Kaisar bela diri Yuhan. Bahkan Li Fei dan KR tercengang. Apakah Kaisar bela diri Yuhan berpikir bahwa itu adalah orang tua yang telah memblokir keterampilan pedang penghapusan langit dan bumi yang telah dia lakukan sebelumnya? Pada kenyataannya, Duan Lingtian yang melakukannya. Dia tahu itu pasti karena dialah yang melakukannya. Sementara itu, Li Fei dan KR telah berada di sisinya selama ini. Mereka menyaksikan semuanya dari awal hingga akhir, mulai dari Duan Lingtian mengambil set panahan roh kelas kerajaan hingga dia menarik busur dan menembakkan panah dengan kecepatan kilat. Kaisar bela diri Yuhan tidak berhasil melihat set panahan roh kelas kerajaan di tangan Duan Lingtian. Kalau tidak, dia mungkin tidak salah memahami situasinya. Secara alami, dia tidak akan pernah percaya kecuali dia menyaksikannya dengan matanya sendiri. Dia telah menguji kemampuan Duan Lingtian sebelumnya dan tahu bahwa tidak mungkin kemampuannya yang tidak signifikan untuk menghentikan keterampilan pedang penghapusan langit dan bumi yang dia tujukan pada Yang Hui. Namun, yang tidak disadarinya adalah bahwa selain senjata roh kelas kerajaan, Duan Lingtian telah mengembangkan taktik bela diri kelas suci. Ketika dia menyerang sebelumnya, dia telah melakukan Saint Great Martial taktik kolosal Aerolite Arrow. Meskipun dia baru saja mulai berkultivasi dan dianggap hanya berada pada tahap awal, kekuatan yang dia tunjukkan sudah tidak dapat dibandingkan dengan keterampilan bela diri tingkat tinggi tingkat surga di tingkat puncak. Menghadapi Kaisar bela diri Yuhan yang ganas yang memerintah dengan suaranya yang dalam, lelaki tua berjubah merah itu hanya meliriknya dan menjawab, "Kamu pergi." Dia tampaknya tidak peduli padanya sedikit pun. "Tuan, sepertinya Anda ikut campur dalam urusan kami." Kaisar bela diri Yuhan memelototi lelaki tua berjubah merah itu sementara sinar dingin melintas di matanya. Pria tua itu mengabaikannya kali ini. "Baiklah, oke, karena aku bukan siapa-siapa bagimu, aku ingin melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk mengganggu bisnisku." Kaisar bela diri Yuhan tersenyum meskipun dia marah dan berlari ke arahnya pada saat yang sama. Dia begitu cepat sehingga dia tampak menghilang di udara tipis di depan semua orang. Saat segala sesuatunya bergerak cepat, kebanyakan dari mereka berpikir bahwa mereka sedang disuguhi pertarungan yang intens, jadi mereka bersemangat. Namun, tidak ada yang mengharapkan apa yang terjadi selanjutnya. Bang! Bunyi keras bergema dan gelombang kejut yang megah menyapu ke segala arah. Itu luar biasa, menyebabkan banyak dari mereka yang memiliki basis kultivasi rendah terhuyung mundur beberapa langkah. Tidak hanya itu, banyak pohon di dekatnya juga tumbang satu persatu. Namun, tidak ada yang punya waktu untuk peduli tentang semua itu. Apa? Mereka menatap kosong pada Kaisar bela diri Yuhan yang tertembak seperti anak panah yang meninggalkan busurnya, ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajah mereka. Hanya dalam satu pukulan, Kaisar bela diri Yuhan tertembak. Memang, itu adalah kekalahan yang berantakan. Pada detik itu, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke lelaki tua itu. Dia berdiri di sana dengan api merah menyala di tubuhnya. Energi dari berbagai warna mengepul di sekitar api merah menyala tetapi mereka tidak signifikan. "Siapa sebenarnya kamu?" Kaisar bela diri Yuhan meludahkan beberapa suap darah. Dia menatap lelaki tua itu lagi setelah mengonsumsi pil obat penyembuhan dan mendapatkan kembali warna di wajahnya yang pucat. Tetapi ada ketakutan yang jelas di matanya sekarang. Pria tua itu telah menyerangnya bahkan sebelum dia bisa bereaksi lebih awal. Selama serangan itu, yang bisa dia rasakan hanyalah semburan energi tak terbendung yang datang padanya. Dia terbang keluar ketika energi mendarat padanya. "Saya tidak ingin mengulangi apa yang saya katakan," kata lelaki tua itu lagi, kali ini nadanya lebih dingin. Tiba-tiba, Kaisar bela diri Yuhan mengalami perubahan ekspresi yang drastis dan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Segera, dia menoleh ke Duan Lingtian dengan keengganan di matanya. Dia sangat dekat untuk membawa reinkarnasi ketiga Kaisar bela diri kelahiran kembali bersamanya. Sepertinya dia harus mencari kesempatan lain untuk melakukannya di lain waktu.
Sebelum pergi, Kaisar bela diri Yuhan melirik Li Fei dan KR dengan santai. Dari permusuhan di mata mereka, dia menyadari tidak mungkin bagi mereka berdua untuk pergi bersamanya. Dia tidak keberatan karena kedua wanita itu hanyalah alat baginya. Lebih tepatnya, mereka adalah alat untuk membawanya ke reinkarnasi ketiga Kaisar bela diri kelahiran kembali. Sekarang dia telah menemukan reinkarnasi ketiga Kaisar bela diri kelahiran kembali, mereka tidak berharga baginya. Suara mendesing. Dengan cepat, Kaisar bela diri Yuhan menghilang di depan Duan Lingtian dan yang lainnya. Semua orang merasa lega. Pada saat itu, mereka memandang lelaki tua itu bersamaan. Terima kasih, senior. Yang Hui segera berterima kasih kepada lelaki tua itu. Sama seperti Kaisar bela diri Yuhan yang baru saja pergi, dia tidak menyadari bahwa Duan Lingtian lah yang telah bertunangan pada saat kritis. 9 orang lainnya dari Lingtian Peak termasuk Zhou Di juga berpikiran sama. Orang tua berjubah merah menanggapi ucapan terima kasih Yang Hui dengan sedikit anggukan. Selanjutnya, dia pergi setelah melirik Duan Lingtian dan dua wanita di sampingnya, menghilang tanpa jejak. Dia muncul seperti embusan angin dan meninggalkan hal yang sama. Banyak murid puncak Ling Xuan berseru, tertinggi. Tepat sekali, hanya pembangkit tenaga listrik seperti itu yang pantas disebut yang tertinggi. Mereka masih sedikit terguncang dengan apa yang terjadi sebelumnya. Dia melakukan taktik bela diri Saint Grade sebelumnya. Tepat ketika Duan Lingtian mencoba untuk mengetahui identitas lelaki tua itu, suara Wang Ba terdengar di telinganya. Suaranya dipenuhi dengan penegasan. Taktik bela diri kelas Saint. Apakah maksud Anda senior sebelumnya? Duan Lingtian tercengang. Itu benar, Wang Ba menegaskan, meskipun taktik bela diri kelas suci yang dia lakukan barusan tidak sebaik yang kamu latih. Itu memiliki dampak yang signifikan juga, kemampuannya tidak jauh lebih kuat daripada Kaisar bela diri Yuhan. Namun, karena dia mengolah taktik bela diri kelas suci, dia bisa saja memusnahkannya dalam satu pukulan. Wang Ba melanjutkan untuk mempromosikan taktik bela diri Saint Grade. Jika Duan Lingtian telah skeptis terhadap taktik bela diri kelas suci di masa lalu, keraguannya hilang sekarang. The Saint Grade Martial Taktik Kolosal Aerolite Arrow yang dia kembangkan baru saja mengungkapkan kekuatannya pada tingkat yang melampaui imajinasinya. Tuan muda, apakah itu masih menyakitkan? KR dengan hati-hati menatap Duan Lingtian dengan kekhawatiran tertulis di seluruh wajahnya. Li Fei bahkan lebih lugas dan mulai menyentuh seluruh tubuh Duan Lingtian untuk memeriksa cedera. Di balik awan yang tinggi di atas langit, lelaki tua berjubah merah ada di sana. Dia tidak pergi, berdiri di sana sambil menonton semua yang terjadi di bawah. Kita pergi sekarang, apakah kamu benar-benar tidak akan menemuinya? Pria tua itu berbalik dan menatap seorang wanita yang juga berpakaian merah. Penampilannya setara dengan Li Fei dan KR. Bab 1289, Tablet Segel Iblis Palsu. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Aku takut, aku mungkin tidak ingin pergi jika aku bertemu dengannya. Desa wanita berbaju merah dengan lembut, matanya selembut air yang mengalir. Dia memperhatikan Duan Lingtian yang berada di bawah awan. Dia mungkin tidak ingin aku pergi. Huff, bocah itu memiliki wanita di kedua sisinya sekarang. Aku takut dia sudah melupakan semua tentangmu, ejek lelaki tua itu. Wanita itu tersenyum tipis. Aku akhirnya melihat kedua tunangannya, mereka luar biasa seperti yang dia katakan. Tidak. Mereka lebih luar biasa dari apa yang dia katakan padaku. Orang tua itu tiba-tiba berkata, kamu bisa tinggal jika kamu menyesali keputusanmu. Saya akan memberitahu mereka untuk Anda. Petik 2. Jika saya menyesali keputusan saya, mereka mungkin berpikir Anda membodohi mereka dan bahkan membunuh Anda. Jika kau mati, mereka akan membawaku pergi pada akhirnya. Pada saat itu, saya mungkin menyeretnya ke dalam ini. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Jika endingnya sama, saya tidak melihat gunanya menciptakan drama yang tidak perlu. Dia sangat ingin melihat Duan Lingtian. Namun, dia tahu bahwa sekarang bukan waktu terbaik. Kakak Duan, tahukah kamu, aku, Tian Wu, telah memulihkan ingatanku. Wanita itu berpikir dalam hati. Dia adalah Feng Tian Wu yang telah dibawa kembali ke hutan batu yang hilang di benua awan. Orang yang membawanya pergi adalah lelaki tua berjubah merah di sebelahnya, Chi Huo. Nona, perbedaan antara tanah suci dan di sini, atau bahkan benua awan, seperti langit dan bumi. Jika Anda pergi sekarang,
siapa yang tahu kapan Anda akan bertemu dengannya lagi. Chi Huo menghela nafas. Kita akan bertemu suatu hari nanti, kata Feng Tianwu, merasakan insting afirmatif yang kuat. Bahkan jika dia pergi kali ini, dia tahu dia akan bertemu pria impiannya lagi. Ayo pergi, kata Feng Tianwu dan kemudian, dia tampaknya telah mengubah dirinya menjadi bola api. Dia terbang dan menghilang di langit. Kemudian, Chi Huo mengikutinya dari dekat. Sebelum Feng Tianwu pergi, sebuah tablet jatuh dari tempatnya sebelumnya. Dia sengaja meninggalkannya. Kata-kata kuno yang sulit diuraikan memenuhi tablet. Yang paling penting, tepi tablet terkelupas. Suara mendesing. Tablet itu jatuh dengan kecepatan tinggi yang memperingatkan Duan Lingtian dan yang lainnya. Semua orang melihat ke langit satu demi satu. Pandangan sekilas sudah cukup bagi mereka untuk melihat tablet yang jatuh dan rahang mereka jatuh. Apa yang terjadi? Aku pernah melihat hujan, salju, dan bahkan hujan es, tapi kali ini tablet. Seorang murid Ling Xuanpik menelan ludah dengan tidak percaya di matanya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya menyaksikan sebuah tablet jatuh dari langit. Tablet Devil Seal, karena semua orang terpana dengan apa yang terjadi termasuk Kaisar bela diri Ling Xuan Yang Hui. Mengenali tablet itu, mata Duan Lingtian berbinar. Itu adalah tablet Devil Seal. Nah, tablet Devil Seal palsu. Dalam keadaan pingsannya yang bersemangat, sebelum Duan Lingtian dapat mengetahui alasan mengapa tablet segel iblis jatuh dari langit, suara Wang Ba terdengar. Itu seperti selimut basah yang dingin dilemparkan ke arahnya dan menyentaknya. Itu palsu. Dipenuhi dengan kecurigaan, dia melompat ke langit dan menangkap tablet Devil Seal. Itu benar-benar palsu. Dia menyadari bahwa tablet Devil Seal itu palsu begitu dia menangkapnya. Lagi pula, tablet Devil Seal bukanlah barang asing baginya. Dia bahkan mengingat komponen tablet Devil Seal dengan jelas. Tablet Devil Seal palsu ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan komponen tablet Devil Seal asli. Namun, dia tidak tahu bahwa tablet segel iblis palsu yang dia pegang di tangannya telah ditempa oleh murid langsung Kaisar bela diri hutan batu hilang, Zhou Yi. Zhou Yi telah memalsukan tablet palsu sebelum mendapatkan barang aslinya. Wajar jika komponen itu memiliki perbedaan besar dibandingkan dengan yang asli. Namun, tablet segel iblis palsu yang ditempa Zhou Yi dengan menyalin yang asli, yang diambil oleh Kaisar bela diri Siki memiliki komponen yang sama dengan tablet asli. Feng Tianwu telah melakukan kontak dengan tablet Devil Seal sejak lama, jadi dia tidak menyadari bahwa itu dipalsukan ketika Kaisar bela diri Siki memberinya tablet Devil Seal palsu yang telah disalin Zhou Yi sebelumnya. Tablet Devil Seal palsu pecah berkeping-keping ketika Duan Lingtian memasukkan energinya ke dalamnya. Itu berubah menjadi kerikil yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh ke tanah. Suara mendesing. Hampir segera setelah tablet Devil Seal palsu dihancurkan, Duan Lingtian melompat ke langit dan melewati awan, muncul di atas mereka. Dia memiliki banyak pertanyaan yang belum terjawab. Meskipun tablet Devil Seal itu palsu, dari mana asalnya? Dia tidak percaya bahwa itu baru saja jatuh dari langit. Pasti ada seseorang di sini barusan, dia meninggalkan tablet segel iblis palsu dan pergi. Apa niatnya? Dia tidak bisa membayangkan apa yang terjadi meskipun kepalanya retak. Saudara Lingtian, apa yang terjadi barusan? Pada detik itu, Yang Hui yang melompat ke udara setelahnya tiba di sebelahnya dan bertanya dengan keraguan tertulis di seluruh wajahnya. Li Fei dan KR mengikuti dan memandang Duan Lingtian dengan was-was juga. Saya awalnya memiliki tablet yang tepat. Dorongan yang diberikannya sebanding dengan senjata roh kuasa Royal Grade. Tapi saya kehilangan tablet ini setahun yang lalu sebelum saya kehilangan ingatan saya, Duan Lingtian berkata, tablet itu barusan palsu. Itu bukan tablet yang saya miliki. Apakah begitu? Yang Hui tercengang dan menjadi sedikit terdiam, tidak bisa membayangkan bagaimana itu bisa terjadi. Segera, dia sepertinya mengingat sesuatu yang membuatnya menjadi serius. Kaisar bela diri yang gila itu, Yuhan. Beraninya dia menyerang Anda hanya karena Anda menghabiskan lebih banyak waktu dengan murid-muridnya. Dia bahkan mencoba membunuhku. Dia orang gila, seru Yang Hui, mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya. Dia mengingat adegan ketika Kaisar bela diri Yuhan muncul dan menyerang Duan Lingtian, lalu berusaha membunuhnya setelah melukai Duan Lingtian. Ekspresi Duan Lingtian menjadi sedikit tidak wajar setelah mendengar Yang Hui. Dia adalah satu-satunya yang tahu alasan mengapa Kaisar bela diri Yuhan bersikap seperti itu.
Berlawanan dengan apa yang dia katakan, dia tidak datang untuk dua murid langsungnya yang telah diambil Duan Lingtian darinya. Tujuan utama Kaisar Bela Diri Yuhan adalah Duan Lingtian. Bagi Kaisar Bela Diri Yuhan, dia adalah reinkarnasi ketiga Kaisar Bela Diri kelahiran kembali dan harta yang tak ternilai. Untungnya, senior itu memberikan bantuan. Kalau tidak, aku, Yang Hui pasti sudah mati. Yang Hui menghela nafas. Kata-kata Yang Hui membuat Li Fei dan KR saling menatap. Mereka melihat keterkejutan mereka sendiri tercermin karena mereka jelas tentang apa yang telah terjadi sebelumnya. Orang mereka Duan Lingtian yang telah menyelamatkan Yang Hui dari tangan Kaisar Bela Diri Yuhan dengan busur dan anak panahnya. Dialah yang telah menarik Yang Hui keluar dari gerbang neraka. Namun, mereka tidak mengambil inisiatif untuk memberitahu Yang Hui tentang hal itu. Mereka tahu bahwa pria mereka akan memberitahu Yang Hui sendiri jika dia ingin dia tahu. Aku ingin tahu siapa senior itu, mungkinkah dia salah satu dari 3 master pulau kabut tersembunyi? Duan Lingtian berspekulasi. Tidak, Yang Hui menggelengkan kepalanya. Aku pernah melihat 3 master pulau kabut tersembunyi di masa lalu. Meskipun senior memiliki kemampuan yang kuat, saya tidak berpikir dia berada di level yang sama dengan 3 Island Masters. Selain itu, jika saya tidak salah, teknik yang dia lakukan untuk menyerang Kaisar Bela Diri Yuhan adalah keterampilan bela diri yang lebih tinggi dari level Heaven Rank Advance. Yang Hui menjadi serius saat dia berbicara. Keterampilan bela diri yang lebih tinggi dari level Heaven Rank Advance. Li Fei dan Kir terkejut. Mereka tampak tersesat karena ini adalah pertama kalinya mereka mendengar keterampilan bela diri seperti itu. Itu benar, Yang Hui mengangguk dengan hasrat membara di matanya. Keterampilan bela diri yang lebih tinggi dari tingkat lanjutan peringkat surga disebut taktik bela diri kelas suci. Tidak peduli kepulauan Sein luar negeri atau benua awan, hanya ada 2 klan kuno yang menguasai taktik bela diri kelas suci. Taktik bela diri kelas Sein. Li Fei dan KR telah mengetahui betapa menakutkannya taktik bela diri kelas suci dari penjelasan Yang Hui dan terkejut. Segera, mereka saling menatap dan mengingat sesuatu. Mereka kemudian melihat Duan Lingtian pada saat yang sama. Mereka telah menyaksikan Duan Lingtian menyelamatkan Yang Hui sebelumnya. Apakah kamu baru saja melakukan taktik bela diri kelas suci? Li Fei bertanya melalui transmisi suara. Suara KR datang melalui transmisi suara setelah Li Fei menanyakan pertanyaan yang sama. Itu benar, jawab Duan Lingtian dengan jujur, tidak bersembunyi dari kedua wanita itu. Bisakah aku mempelajarinya? Li Fei berbicara lagi melalui transmisi suara, tampak sedikit bersemangat. Meskipun KR tidak mengatakan apa-apa, orang bisa tahu dari matanya yang penuh harapan bahwa dia juga sangat tertarik untuk mempelajari taktik bela diri kelas suci. Tentu saja, kamu bisa, Duan Lingtian memandang KR pada saat yang sama ketika dia menanggapi Li Fei. Dia berkata melalui transmisi suara, KR, saya akan memberikan Anda taktik bela diri kelas suci kepada Anda ketika kami kembali. Terima kasih, Tuan Muda. Pipi KR sedikit memerah ketika dia mendengar itu. Gadis bodoh, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Duan Lingtian tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Melihat mereka bertiga menggoda dengan mata mereka, Yang Hui merasa sedikit canggung dan pergi dengan mengetahui bahwa itu hanya pantas baginya untuk melakukannya. Dia pergi untuk menghibur para murid puncak Ling Xuan. Apapun yang terjadi sebelumnya telah meninggalkan bekas luka yang menghantui di hati para murid puncak Ling Xuan. Namun, insiden yang dialami orang-orang puncak Ling Xuan tidak membuat orang-orang di Pulau Selatan waspada, termasuk Kaisar Bela Diri dan pusat kekuatan Kaisar Iblis dari benua awan serta orang-orang mereka. Alasan mengapa mereka tidak diberitahu adalah formasi prasasti kedap suara yang didirikan di sekitar akomodasi mereka di Pulau Kabut Tersembunyi. Kompetisi bela diri kabut tersembunyi akan terjadi besok. Duan Lingtian membawa kedua wanita itu kembali dan matanya berbinar kegirangan. Setelah menyerahkan token Sein dengan Sein Great Martial Taktik Kolosal Aerolite Arrow kepada kedua wanita itu, Duan Lingtian duduk dengan menyilangkan kaki di kompleks sambil memvisualisasikan Kolosal Aerolite Arrow di kepalanya. Dari apa yang dikatakan Wang Ba, Kolosal Aerolite Arrow milikku hanya dianggap berada di tahap awal. Tapi panah aerolite kolosal pendahuluan berhasil menghancurkan surga dan bumi Kaisar Bela Diri Yuhan. Pada saat yang sama, Duan Lingtian mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Meskipun Kaisar Bela Diri Yuhan mengembangkan teknik pedang surgawi Hanbing ke puncaknya dan berhasil melakukan penghapusan langit dan bumi,
dia tampaknya tidak terbiasa dengan yang terakhir, jadi dia kebanyakan hanya di tahap awal. Duan Lingtian berpikir untuk dirinya sendiri. Bab 1290, Pangkat Manusia Primitif. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Karena Duan Lingtian mewarisi ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali yang akrab dengan teknik pedang surgawi Han Bing, teknik itu tidak asing baginya. Hanya butuh satu pandangan baginya untuk memahami pemahaman Kaisar bela diri Yu Han tentang teknik pedang surgawi Han Bing dan penghapusan langit dan bumi ketika dia melakukannya sebelumnya. Ketika dia telah menyerahkan teknik pedang surgawi Han Bing kepada KR saat itu, dia tidak berpikir akan ada orang lain di dunia ini yang akan mengetahui tekniknya. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang yang mengolah teknik pedang surgawi Han Bing seperti yang dilakukan KR akan muncul di benua awan 20.000 tahun kemudian. Tidak hanya itu, dia tidak pernah mengharapkan orang itu untuk mengolah teknik pedang surgawi Han Bing sampai ke puncaknya. Ketika seseorang mengolah teknik pedang surgawi Han Bing hingga batasnya dan bahkan penghancuran langit dan bumi dengan sempurna, orang tersebut akan mampu melawan Kaisar bela diri Han Bing pada waktunya. Orang seperti itu tidak akan terkalahkan jika dia bertarung dengan seseorang yang memiliki basis kultivasi dan kedalaman yang sama dengan miliknya, kecuali jika dia bertemu dengan seseorang yang mengolah metode milik Dao Martial Sein Len, beberapa taktik bela diri, atau seseorang yang mengolah 3 kehidupan. Teknik kelahiran kembali atau teknik penguasa perang 9 naga. Duan Lingtian sendiri tahu itu dengan sangat baik. Jika Kaisar bela diri Yu Han telah mengolah penghapusan langit dan bumi dengan sempurna hari ini, panah aerolite kolosal yang telah aku kuasai sekarang mungkin tidak dapat memblokir serangannya. Meskipun panah aerolite kolosal adalah taktik bela diri kelas suci, saya hanya menguasai sebagian kecilnya, pikir Duan Lingtian dalam hati. Dia termotivasi saat mengingat dampak mengerikan dari kolosal aerolite arrow. Didorong untuk mengolah kolosal aerolite arrow lebih jauh sekarang, dia bertekad seperti biasanya. Dia memiliki naluri yang kuat bahwa jika dia berhasil mengolah kolosal aerolite arrow ke puncaknya, itu akan menjadi sepotong kue baginya untuk membunuh Martial Emperor Yu Han meskipun basis kultivasi dan profanditisnya saat ini. Wang Ba, untuk memverifikasi firasatnya, Duan Lingtian meminta pendapat Wang Ba. Tak lama kemudian, dia mendapatkan jawabannya. Berhentilah bermimpi, bocah. Mari kita tidak berbicara tentang mengolah taktik bela diri Saint Grade tingkat manusia primitif dulu. Bahkan jika Anda sedang mengembangkan taktik bela diri Saint Grade tingkat manusia yang terkemuka, bahkan dengan pemahaman terbaik, tidak mungkin bagi Anda untuk mengolahnya ke puncaknya tanpa kerja keras selama bertahun-tahun, cemooh Wang Ba. Tapi, tentu saja, jika kamu benar-benar berhasil mengolahnya hingga puncaknya, akan sangat mudah bagimu untuk membunuh wanita itu hari ini, sampai-sampai satu panah saja bisa membunuhnya dalam satu pukulan. Taktik bela diri Saint Grade tingkat manusia primitif tidak sebanding dengan taktik bela diri Saint Grade tingkat manusia yang terkemuka, lanjut Wang Ba. Dengan basis budidaya tahap Kaisar bela diri tingkat pertama, panah saja sudah cukup untuk membunuh pembangkit tenaga listrik di atas tahap Kaisar bela diri tingkat kelima dalam satu pukulan. Mengikuti hukum besi benua awan, serangan kekuatan penuhnya dan dorongan dari senjata roh kelas kerajaan tidak sebanding dengan Kaisar bela diri Yu Han yang memiliki basis kultivasi di atas tahap Kaisar bela diri tingkat kelima. Bahkan tanpa senjata roh dan keterampilan bela diri, kekuatan Kaisar bela diri Yu Han saja sudah cukup untuk membunuhnya meskipun telah mengembangkan berbagai keterampilan bela diri tingkat surgawi dengan sempurna. Secara alami, itu adalah aturan besi benua awan. Taktik bela diri Saint Grade bukan dari benua awan, itulah sebabnya ia bisa bertentangan dengan aturan besi benua awan. Kemampuan saya saat ini ada di tahap Kaisar bela diri tingkat pertama dengan pemahaman kedalaman fus tingkat kelima dan kedalaman pedang tahap Kaisar tingkat kelima. Basis budidaya tahap Kaisar bela diri tingkat pertama saya dengan energi asal yang meledak-ledak mirip dengan kekuatan dua naga hitam kuno. Tidak peduli kedalaman fus tingkat kelima saya atau kedalaman pedang tahap Kaisar tingkat kelima saya, masing-masing dari mereka mirip dengan kekuatan 6 naga hitam kuno. Untuk menyatukannya, itu akan menjadi total kekuatan 17 naga hitam kuno. Senjata roh kelas kerajaan memberikan dorongan 120% pada energi asalku. Ledakan energi asalku mirip dengan kekuatan 2 naga hitam kuno. Itu berarti dorongan energi asal saya akan serupa dengan kekuatan 2 naga hitam kuno dan 4000 naga bertanduk kuno. Petik 2. Jadi,
Kekuatan paling kuat yang bisa kukerahkan sekarang akan setara dengan 19 naga hitam kuno dan 4.000 naga bertanduk kuno. Itu kurang dari 20 naga hitam kuno. Duan Lingtian memahami kekuatan yang bisa dia gunakan saat itu. Basis kultivasi Kaisar Bela Diri Yuhan saat ini setidaknya berada di tahap Kaisar Bela Diri tingkat kelima. Bersama dengan kedalaman yang dia pahami, pembangkit tenaga Kaisar Bela Diri tingkat kelima biasa akan mampu menampilkan kekuatan setidaknya 15 naga hitam kuno, dengan energi asal yang sekuat 6 naga hitam kuno. Kekuatan pembangkit tenaga Kaisar Bela Diri tingkat kelima setidaknya di atas 21 naga hitam kuno. Itu tanpa menggunakan senjata roh apapun. Kekuatannya melebihi kekuatanku tanpa menggunakan senjata roh apapun, aku akan benar-benar hancur begitu dia menggunakan senjata roh. Tentu saja, kemampuan Kaisar Bela Diri tidak sebanding dengan kekuatan Kaisar Bela Diri tingkat kelima biasa. Selain semua itu, spekulasi saya dari ingatan dan pengalaman hidup Kaisar Bela Diri kelahiran kembali mengatakan bahwa kemampuannya tanpa senjata roh setidaknya akan melebihi kekuatan 25 naga hitam kuno. Namun, terlepas dari orang yang begitu kuat, penghapusan langit dan buminya dihancurkan oleh panah aerolite kolosal saya. Saya merasa bahwa panah aerolite kolosal yang saya kuasai cukup kuat untuk mendapatkan dorongan kekuatan lebih dari 4 hingga 5 naga hitam kuno. Emosi Duan Lingtian bergejolak saat dia memikirkan hal ini. Peningkatan kekuatan 4 hingga 5 naga hitam kuno. Betapa menakjubkannya itu. Ini hanya kekuatan panah aerolite kolosal yang telah saya kembangkan pada tahap awal. Taktik bela diri kelas Sein pasti mencengangkan dan penuh kejutan, gumam Duan Lingtian pelan. Ayah pelitku akhirnya melakukannya dengan benar kali ini. Aku tidak percaya dia meninggalkan taktik bela diri kelas suci yang begitu kuat untukku. Dengan taktik bela diri Sein Great ini, saya khawatir saya akan cukup kuat untuk memerintah benua awan dan bahkan pulau Sein luar negeri ini segera. Dia benar-benar yakin akan hal itu. Semakin dia memikirkannya, semakin dia kagum dengan kekuatan kolosal aerolite Arrow. Pada saat yang sama, dia bekerja lebih keras pada kultivasinya. Dia tidak berencana untuk beristirahat dan menghemat energinya untuk kompetisi bela diri kabut tersembunyi di Pulau Kabut Tersembunyi yang terjadi keesokan harinya. Semua yang tersisa di dunianya pada saat itu adalah kolosal aerolite Arrow. Sementara itu, KR dan Li Fei menyadari bahwa mereka belum memenuhi syarat untuk mengolah kolosal aerolite Arrow. Jadi mereka melanjutkan untuk mengerjakan kultivasi mereka sendiri. Kedamaian itu pecah saat cahaya pagi menyinari Pulau Kabut Tersembunyi. Pulau itu menjadi ramai karena itu adalah hari kompetisi bela diri kabut tersembunyi. Itu adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh semua orang. Mempertimbangkan kehancuran yang akan menjadi hasil dari pembangkit tenaga listrik yang berpartisipasi dalam kompetisi bela diri kabut tersembunyi, pertempuran itu tidak terjadi di pulau itu sendiri. Sebaliknya, itu diadakan di lautan jauh di utara Pulau Kabut Tersembunyi. 3 Master Pulau Kabut Tersembunyi menjadi tuan rumah kompetisi itu sendiri. Sebagai manajer seluruh pulau, rumor mengatakan bahwa mereka adalah 3 individu paling kuat di Pulau Kabut Tersembunyi. Tidak banyak orang yang tahu apakah mereka benar-benar perkasa karena tidak banyak orang yang benar-benar melihat mereka bertarung. Namun, seperti pepatah, tidak ada ombak tanpa angin. Apakah itu penduduk Pulau Kabut Tersembunyi atau orang luar, tidak banyak orang yang meragukan kemampuan ketiga tuan Pulau Kabut Tersembunyi. Namun, masih ada minoritas yang tidak percaya seberapa kuat mereka. Beberapa skeptis pergi ke Pulau Timur Pulau Kabut Tersembunyi dengan percaya diri dalam upaya untuk menantang 3 Master Pulau. Mereka ingin mengungkap penyamaran 3 Master Pulau untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mereka adalah penipu. Mereka seperti ikan mas yang berenang melintasi sungai saat mereka menuju ke Pulau Timur Pulau Kabut Tersembunyi untuk menantang 3 tuan pulau. Tidak ada yang tahu apa hasilnya. Namun, satu hal yang semua orang yakini adalah bahwa mereka belum pernah melihat orang-orang yang pergi ke Timur Pulau Kabut Tersembunyi sejak saat itu. Itu seperti mereka telah menghilang dari dunia sepenuhnya. Karena semakin banyak orang menghilang, semakin sedikit orang yang berani menantang Master Pulau Kabut Tersembunyi. Akhirnya tidak banyak orang yang meragukan kemampuannya lagi. Alasan kebanyakan dari mereka berspekulasi tentang hilangnya orang-orang yang pergi ke Pulau Timur terkait dengan 3 Master Pulau Kabut Tersembunyi. Sebagian besar dari mereka bahkan berspekulasi bahwa ketiga Master Pulau mungkin akan membunuh mereka jika mereka bertarung. Semuanya masuk akal jika itu masalahnya. Saat kompetisi bela diri kabut tersembunyi berlangsung di lautan,
tidak ada batasan siapa yang bisa menghadirinya. Karena itu, hampir semua orang dari Pulau Kabut Tersembunyi berhasil. Tidak peduli pria atau wanita, tua atau muda, semua orang ada di sana. Yang muda yang tidak bisa terbang datang bersama yang dewasa, sedangkan yang tua dan terlalu lemah untuk terbang datang bersama yang muda dan kuat. Singkatnya, kompetisi bela diri Kabut Tersembunyi adalah sensasi di seluruh Pulau Kabut Tersembunyi. Itu sangat penting sehingga setiap toko di kota Kabut Tersembunyi ditutup. Lautan orang yang biasanya memadati kota Kabut Tersembunyi tidak terlihat. Kota menjadi mati dalam semalam. Lautan tempat diadakannya kompetisi bela diri Kabut Tersembunyi dipenuhi orang-orang di pagi hari. Semuanya sudah mengantisipasi dimulainya kompetisi. Mereka di sini, mereka di sini. Saat pembangkit tenaga Kaisar Bela Diri muncul dengan 10 muridnya di belakangnya, keributan pecah di antara perkumpulan orang-orang di atas lautan. Emosi mereka bergejolak seolah-olah merekalah yang berpartisipasi dalam kompetisi bela diri Kabut Tersembunyi. Semakin banyak pusat kekuatan Kaisar Bela Diri dan Kaisar Iblis dari benua awan muncul satu demi satu. Sebuah pesta yang terdiri dari 10 orang mengikuti di belakang mereka masing-masing. Kamu Han, kamu lebih awal. Pembangkit tenaga Kaisar Bela Diri menyambut Kaisar Bela Diri Yuhan yang baru saja tiba. Lei Ming, sudah lama, Kaisar Bela Diri Yuhan menjawab dengan tenang seolah dia tidak tertarik. Kaisar Bela Diri yang telah menyapa Kaisar Bela Diri Yuhan adalah pembangkit tenaga Kaisar Bela Diri dari puncak awan petir dari benua awan. Dia adalah pemilik puncak petir, Kaisar Bela Diri Lei Ming.